Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak. Ya, jumpa lagi bersama podcast Bijak Setia, Bincang Pajak KPP Pratama Jakarta Setia Budi 1 bersama saya Danang dan saya Purnomo. Pada kesempatan kali ini, podcast kita akan kedatangan tamu istimewa, salah satu pelaku UMKM yang ada di wilayah Setia Budi 1. Kita akan berbincang-bincang ya dengan beliau pada kesempatan podcast kali ini. Nah, podcast Bijak Setia ini adalah merupakan salah satu program penyuluhan oleh KPP Pratama Jakarta Setia Budi 1, di mana di era digital saat ini, kan pajak dapat terkoneksi dengan kita melalui akun media sosial KPP Pratama Jakarta Setia Budi 1 di @pajaksetiabudi1 angka 1 ya kan pajak. Nanti silakan follow untuk mengenai informasi-informasi baik itu peraturan-peraturan ataupun tentang event-event yang diadakan di KPP ataupun untuk informasi di Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Sebelum lanjut, silakan subscribe dan like, juga share dulu akun YouTube kami di bawah ini. Ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Danang, hari ini kita akan menghadirkan salah satu sosok yang mana merupakan pelaku dari usaha kecil, mikro, dan menengah UMKM. Seperti yang kita ketahui, mengakhiri masa pandemi saat ini banyak dinamika kegiatan usaha yang dilalui oleh UMKM. Dan kalau kawan pajak sekalian mengetahui bahwa sebelumnya di masa pandemi UMKM ini terbukti lebih bertahan berdasarkan berbagai macam survei yang dilakukan oleh para ahli. UMKM ternyata memiliki ketahanan yang lebih daripada usaha-usaha yang lain. Nah, itulah hadir di tengah-tengah kita, Mas Danang. Ada Bapak siapa, mohon maaf? Ekas. Pak Ekas? Ya. Betul, Pak Ekas. Boleh dikenalkan Pak Ekas? Namanya siapa? Alamat boleh? Akun media sosial kalau ada, atau sekalian mau informasi produk yang dimiliki seperti apa, boleh silakan. Siap, boleh. Thank you Mas Pur untuk waktunya dan juga undangannya untuk bincang-bincang seru. Ya, mudah-mudahan pastinya bermanfaat ya. Iya. Semoga bermanfaat. Aku sendiri sebagai pelaku UMKM tentunya, dan juga mudah-mudahan menginspirasi bagi teman-teman UMKM sejauh seperti aku di luar sana pastinya ya Mas Pur ya. Oke, baik Mas Pur. Seperti tadi perkenalan, nama aku Ekas ya. Pak Ekas. Alhamdulillah sejauh ini aku berusaha untuk namanya itu minuman aneka olahan seperti ini ya Mas Pur ya. Aneka olahan itu sendiri Gria Kopi. Ya. Gria Kopi ini tuh seperti Mas Pur bilang tadi, alhamdulillah sudah melewati masa-masa dinamika yang pahit ya. Dimana baru waktu itu lahir belum ada 1 tahun ya. Jadi berdiri itu di awal 2019, tepatnya itu tuh 21 Februari. Nah, baru 1 tahun lahir ternyata harus langsung pandemi. Betul. Pandemi Februari 2020 itu pandemi. Betul banget Mas Pur tuh. Dan selama pandemi itu tadi ya, dialektikanya walaupun tentunya tidak mudah ya. Hal yang bisa dibilang apalagi ujian berat bagi UMKM dan mungkin semua ya, yang mengharuskan para UMKM ini khususnya si Gria sendiri juga melakukan inovasi ya Mas Pur ya. Inovasi yang tadinya kita dengan datang pagi, kasarannya kita buka pintu gerai, kemudian customer itu datang singgah ke tempat kita untuk memesan kopi dan lainnya. Tapi kan selama pandemi hal itu tutup ya. Betul. Jadi tidak bisa seperti itu ya, apalagi kita waktu itu benar-benar lockdown total ya. Betul untuk awal-awal seperti itu. Ya, dan di situ akhirnya mau nggak mau untuk supaya kita bertahan, otomatis kita harus menyesuaikan, harus dinamis sama kondisi ya. Ya seperti itu Mas Pur. Jadi sebelumnya kalau sekarang posisinya berarti sudah ada gerai gitu ya Pak Eka ya?
Alhamdulillah. Oh, Jadi di mana tuh? nah waktu itu tuh kita buka gerai di wilayah Setiabudi sini, tepatnya di gedung Permata Kuningan ya, Jalan Kuningan Mulia, Kapling 9. Nah di situ kemudian pas datang pandemi itu, nah akhirnya itu mau nggak bisa operasi ya, karena waktu itu kan tutup ya, benar-benar lockdown, sehingga saat waktu itu tuh kita mengubah strategi pasarnya. Nah, jadi kita jadi mau nggak mau kita berbasis online ya, untuk supaya bisa menjangkau para customer dan juga tentunya buat existing atau eksistensi supaya si Gria ini tetap hadir. Seperti itu Mas Pur. Iya, itu salah satu strategi ya untuk kita di masa yang suram istilahnya ketika itu seperti itu ya. Ya. Saat ini memang teknologi mau nggak mau harus kita manfaatkan. Seperti halnya podcast Bijak Setia kita kali ini, di mana kegiatan penyuluhan tidak hanya dilakukan secara klasikal lewat kelas per kelas, tapi juga dilakukan melalui media online, media sosial, baik itu Instagram Story atau Instagram Live maksudnya, atau YouTube dan podcast. Nah, seperti halnya menggunakan teknologi untuk digital pajak seperti itu ya, mereka ternyata juga memanfaatkan teknologi untuk tetap mengusahakan supaya eksistensi dari usahanya tetap berjalan seperti itu. Selain online, untuk saat ini tetap masih ada gerai offline-nya atau seperti apa? Ya, gitu. Tentunya setelah pasca pandemik ini di era new normal, apalagi sekarang ini beranjak normal 100% ya, kalau kita lihat jalanan, situasi lain-lainnya ya, gitu. Ya betul banget. Kita tentunya sangat bersyukur ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua juga kita jadi akhirnya sudah buka kembali secara normal untuk gerai offline-nya. Jadi nanti teman-teman dan juga sahabat pajak KPP Setiabudi 1 ini dan juga sobat-sobat UMKM bisa menikmati baik online maupun offline ya, tentunya ya seperti itu. Ya, selain minuman ini ada produk apa lagi di Gria Kopi? Nah itu pertanyaannya. Nah di sini aku juga ada bawa satu dari produk original Gria Kopi ya. Ini namanya Gria Snack. Kenapa original? Karena kebetulan kita kan langsung mengolahnya dari mentah nih. Jadi kita membeli pisang dari petani, malah kan langsung dari petani atau dari pasar kalau pasang dari petani ya. Jadi kita dari awal, dari mulai mengupas dan lain-lain sampai packaging seperti ini. Nah ini salah satu produk originalnya Gria Kopi. Selain dari minuman kopi dan non kopi tentunya. Jadi bahan bakunya langsung diambil dari petani gitu ya? Ya. Begitu juga untuk kopi pun demikian. Jadi sejauh ini ada beberapa beans yang kita gunakan itu kita langsung dikirim dari petani-petani lokal Indonesia. Seperti kan kalau kita bicara kopi, orang menyebutnya pertama itu pasti gayo ya. Gayo. Iya, itu dia. Jadi itu kita langsung dikirim dari Aceh sana, dari teman kita, para petani dan juga pecinta kopi lokal sana. Begitu juga untuk kopi lainnya, seperti ada Ciwidey dari petani Bandung, deket ya kalau Ciwidey bisa langsung sambil jalan-jalan kita. Seperti itu. Kalau kopinya sendiri ini kebanyakan robusta atau arabica? Nah, jadi si Gria ini tuh memiliki filosofi menyatukan rasa Nusantara. Ya, berarti. Kalau saya katakan seteguk kebahagiaan, tapi kenapa menyatukan rasa Nusantara? Karena dalam satu tegukan kopi ini, itu mengandung berbagai varian robusta dan arabica dari Sabang sampai Merauke. Nah, yaitu dari Aceh untuk arabica si gayo, bahkan sampai ke Papua sana untuk Wamena arabica. Ya. Apa juga itu ya? Ya. Kopinya? Ada, makanya ini tuh disebut, kita bilangnya mewakili rasa Nusantara. Setiap tegukannya. Di mix, di blend itu. Di mix ya, betul. Dan terdiri itu dari berbagai jenis varian dan juga arabica robusta menjadi satu di si blendnya khas Gria ini. Kalau yang non coffee, nah banyak. Ini non kopi ada lumayan ya, karena kadang-kadang tentu iya dia nggak suka kopi. Ada yang suka kopi, misalkan Mas Pur datang sama pasangan, keluarga, istri atau pacar
wah nggak suka kopi. Kalau kita nggak menyediakan, nggak jadilah, nggak ada kopi non kopinya. Nah, hingga di sini ada beberapa varian ya, ada matcha, kemudian ada juga Thai tea dan juga beberapa varian milkshake. Milkshake. Dengan rasa-rasa bervarian termasuk rasa-rasa yang pernah ada. Bukan pasti yang tertinggal tapi ya. Janganlah kalau itu. Oke. Tapi untuk yang kopi susunya ini cuma kopi susu atau ada produknya yang kopi mungkin apa yang istilahnya kalau orang bilang cold brew ya gitu ya. Dan kayak gitu nggak? Ada. Nah seperti ini kan cold brew. Nah untuk variannya sendiri kemarin tuh karena kan UMKM ini sekarang ini difasilitasi ya. Ada namanya di sini kalau dilihat dicantumkan ada namanya kita member dari Jack Trainer. Nah kebetulan di sini juga kita selain sertifikasi perizinan juga ada nama sertifikasi halal. Nah sejauh ini Gria Kopi pun sudah mengantongi sertifikat halal dengan semua jenis varian minumannya yang didaftarkan, seperti ada cold brew-nya, kemudian ada ada original coffee untuk yang kopi pecinta original kopi yang kopi hitam ya. Yang hitam original gitu. Ya, itu juga tadi yang non kopinya seperti matcha, aneka milkshake dan lain-lain seperti itu. Jadi dari Jackpreneur ini juga ada program seperti itu Mas ya. Memberikan kemudahan untuk sertifikat halal atau mungkin yang selain kayak gitu ada apa lagi Mas? Ya itu dia. Alhamdulillah banget ya. Jadi apalagi di pasca pandemik ini tuh banyak difasilitasi dari pemerintah ini kan melalui salah satunya ada Jackpreneur yang blok berbasis tentunya seperti sekarang ini dengan KPP juga ya. Karena kita pun mendapati beberapa jenis pelatihan ya. Waktu itu ada pelatihan kemasan. Nah, hasilnya ini produk terbaru dari Gria Kopi ya. Pengembangan bisnis awalnya dari minuman olahan kopi dan non kopi sekarang mempunyai snack atau camilan Gria Snack. Jadi ini salah satu program dari Jackpreneur. Ya, untuk waktu itu namanya ada fasilitasi program bintek kemasan. Nah, selain itu juga kita difasilitasi juga waktu itu untuk soal ada namanya workshop perpajakan UMKM ya waktu itu kerja sama Jackpreneur sama Dirjen Pajak juga waktu itu 3 hari itu lumayan. Jadi memang banyak fasilitasnya selain perizinan juga ada juga pemasaran dan lain-lain seperti itu. Iya. Jadi kawan pajak, Jackpreneur seperti yang tadi disebut oleh Pak Eka atau yang sekarang disebut dengan Jakarta Entrepreneur sebetulnya adalah bagian dari Dinas UMKM untuk mengembangkan dari usaha-usaha pelaku usaha UMKM dan entrepreneur UMKM yang ada di lingkungan Provinsi DKI Jakarta seperti itu. Jadi sama halnya seperti peran yang telah dibangun oleh Jackpreneur atau Jakarta Entrepreneur seperti yang Pak Eka tadi sebutkan, kawan pajak sekalian, sebetulnya Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki salah satu program yang juga bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas dan kompetensi dari para pelaku usaha di lingkungan kantor pelayanan pajak seperti itu, yang biasanya kita sebut dengan Business Development Services seperti itu. Jadi BDS biasanya dilakukan dengan berbagai macam cara, ada banyak pelatihan perpajakan, pelatihan pengembangan usaha, ada juga yang sekarang ini dilakukan oleh kantor pelayanan pajak Jakarta Setiabudi 1 kawan pajak sekalian, yaitu kalau goal besar kegiatan besarnya bazar ya Mas ya, betul sekali bazar seperti yang mungkin saat ini ada di KPP Kota Jakarta 21 gitu ya, ada bazar UMKM yang dimana di bazar itu menampilkan produk-produk UMKM yang ada di daerah di DKI Jakarta ya, terutama khususnya di Setiabudi gitu Mas ya. Jadi yang kali ini memang kantor pelayanan pajak Jakarta Setiabudi 1 dalam menyelenggarakan BDS-nya kali ini memang bekerja sama dengan Jackpreneur atau Jakarta Entrepreneur dengan Jakarta Setiabudi seperti itu. Nah, manfaat dari mengikuti Jackpreneur kira-kira banyak nggak Pak Eko? Ya, alhamdulillah sih Mas Pur, manfaatnya lumayan banyak ya.